terlihat yang artinya belanja kita lebih besar dibandingkan pendapatan. Per November 2020, Kementerian Keuangan mencatat negara mampu memperoleh pendapatan sebesar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sisi Brianti Sapara dengan nomor stambuk D101-20611 dari kelas D Hukum Keuangan Negara. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi tentang keuangan negara menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003. Nah, teman-teman, sebelum kita lebih jauh membahas tentang apa sih itu keuangan negara, ada baiknya kita bisa mengetahui seberapa pentingkah keuangan negara ini dalam proses penyelenggaraan suatu negara. Keuangan negara sendiri merupakan aspek terpenting dalam proses penyelenggaraan negara. Proses pembangunan di negara ini tidak akan berjalan dengan lancar apabila keuangan negara terganggu atau tidak stabil. Nah, teman-teman, di slide yang pertama ini, teman-teman bisa melihat ada pengertian keuangan negara menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 yang berbunyi, semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Di slide selanjutnya ini kita akan melihat sampai sejauh mana sih ruang lingkup keuangan negara ini. Nah, di sini saya ada ambil 7 poin ruang lingkup keuangan negara. Yang pertama itu ada hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman. Yang kedua, kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga. Yang ketiga, ada penerimaan dan pengeluaran negara. Yang keempat, ada penerimaan dan pengeluaran daerah. Yang kelima, ada kekayaan negara atau kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara atau perusahaan daerah. Kemudian selanjutnya ada kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan atau kepentingan umum. Kemudian poin yang terakhir, kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan oleh pemerintah. Nah, teman-teman, di slide yang berikutnya ini kita bisa melihat ada 3 sumber keuangan negara. Yang pertama itu ada sumber dana dalam negeri, yaitu pajak. Mungkin teman-teman sudah ketahui semua, sampai saat ini penyusunan APBN masih menekankan penerimaan negara dari sektor pajak sebagai tulang punggungnya. Kemudian yang kedua ada sumber dana luar negeri seperti investasi asing dan pinjaman Bank Dunia. Dan yang ketiga ada penerimaan negara bukan pajak, yaitu seluruh aktivitas, hal dan atau benda yang menjadi sumber penerimaan negara di luar perpajakan dan hibah. Nah, di slide berikutnya ini kita akan melihat apa sih yang menjadi hak dan kewajiban negara dari sisi keuangan negara. Yang pertama yang menjadi hak negara adalah untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman. Kemudian yang menjadi kewajiban negara adalah untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan. Nah, di sini ada 4 pendekatan yang digunakan dalam merumuskan keuangan negara. Yang pertama itu dari sisi objek. Yang dimaksud dengan keuangan negara meliputi semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kebijakan dan kegiatan dalam bidang fiskal, moneter, dan pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Kemudian yang kedua ada dari sisi subjek. Yang dimaksud dengan keuangan negara meliputi seluruh subjek yang memiliki atau menguasai objek sebagaimana dikatakan di atas, yaitu ada pemerintah pusat, pemerintah daerah, perusahaan negara dan daerah, dan badan lain yang ada kaitannya dengan keuangan negara. Kemudian yang ketiga ada dari sisi proses. Keuangan negara mencakup seluruh rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan objek sebagaimana dikatakan di atas,
mulai dari perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan sampai dengan pertanggungjawaban. Kemudian yang terakhir ada dari sisi tujuan. Keuangan negara mencakup seluruh kebijakan, kegiatan dan hubungan hukum yang berkaitan dengan pemilikan dan atau penguasaan objek sebagaimana dikatakan tadi di atas dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan suatu negara. Demikianlah presentasi dari saya tentang keuangan negara menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003. Saya ucapkan banyak terima kasih buat teman-teman yang sudah boleh menonton video ini, dan jika ada teman-teman yang ingin bertanya, silakan pertanyaannya ditulis di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.